Hampir 1 bulan warga Kampung Pulo menempati Rusun Jatinegara. Meski mengaku senang, warga yang mayoritas pedagang tersebut mengeluhkan pendapatan mereka semakin menurun. Ya, berikut laporan reporter Andika Perdana dan juru kamera Manai Sobirin di Rusun Jatinegara Barat. Hampir 1 bulan, warga ex Kampung Pulo telah menempati Rusun Jatinegara, Jakarta Timur sebagai tempat relokasi yang telah disediakan bagi mereka. Dan setelah dilakukan relokasi dan telah semua pindah ke Rusun ini, kami melihat ada berbagai aktivitas yang dilakukan di sini, utamanya bagi warga Rusun yang dulu menempati Kampung Pulo ini adalah merupakan dan memperoleh penghasilan dengan cara berdagang. Dan ini adalah lantai 2 di Rusun Jatinegara yang diperuntukkan khusus bagi warga yang ingin berdagang di sini, dengan mayoritas mereka menjual dan berdagang seperti makanan, minuman, hingga pulsa. Seperti apa keseharian di sini? Kita akan mencari tahu informasi dari salah seorang pedagang yang ada di sini. Selamat pagi, Ibu. Saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu Haji Nuriyah. Ibu Haji Nuriyah. Ya. Ini kan kita lihat juga masih sepi nih tempat ini, Bu ya. Juga kelihatan masih baru juga. Masih baru soalnya. Udah rame keseharian orang di sini yang beli? Yang beli paling juga baru 25%. 20%? Iya, dari keramaiannya. Ibu dagang dari jam berapa? Dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Ya. Ada dari jam 7 sampai jam 4 itu dapat penghasilan mungkin lebih dari 250.000 atau 300.000, Ibu? Ya pengennya sih begitu, tapi Allah Ta'ala kasih baru 40.000 sehari. Oke, jadi sehari 40.000, Bu ya? Itu urusan pengelola deh nanti, saya sih ikutin aja gitu. Dan kemarin kan kami juga dengar ada rencana untuk pedagang di sini nanti akan diberikan pendidikan penyuluhan soal berdagang, cara menjual makanan yang bersih, baik benar, lewat data KTP. Ibu sendiri sudah menerima KTP dari mungkin pengelola ataupun? Udah selesai, tinggal nurusin dagangnya aja. Udah lengkap, udah nama apa udah lengkap. Selain aktivitas berdagang yang dilakukan oleh warga di sini, ada juga disediakan fasilitas lain fisik ataupun non fisik, seperti tadi ada kami melihat penyuluhan untuk mencegah kebakaran di sini, dan khusus juga akan dibangun masjid yang ditempatkan dan dikhususkan bagi warga yang tinggal di Rusun Jatinegara. Dari Jatinegara, Jakarta Timur, Andika dan Manai Sobirin, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1436 Hijriah pada Selasa 15 September sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada Kamis 24 September. Sidang isbat yang digelar di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat dihadiri ormas Islam dan sejumlah duta besar negara sahabat. Sidang berlangsung tertutup dengan diawali pemaparan posisi hilal di Indonesia secara astronomis oleh tim hisab dan ruqyat Kementerian Agama. Sidang yang hanya berlangsung selama 45 menit ini menetapkan 1 Zulhijjah 1436 Hijriah jatuh pada 15 September 2015. Maka Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Kamis 24 September 2015. Pemerintah tidak keberatan bila ada umat Islam di Indonesia yang menetapkan 1 Zulhijjah berbeda dengan pemerintah. Menetapkan tanggal 1 Zulhijjah yang jatuh pada hari Selasa tanggal 15 September. Itu artinya bahwa Zulhijjah, Idul Adha akan jatuh pada tanggal 24 September. Tanggal 24 September. Harinya Kamis. Kalau ada yang menetapkan atau yang meyakini bahwa tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh pada besok, tanggal 14 ya, tanggal 14 September. Itu ya kita memberikan kebebasan karena tidak ada paksaan dalam masalah makanan. Sementara itu Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1436 Hijriah jatuh pada hari Rabu 23 September 2015 atau berbeda 1 hari dengan pemerintah. Muhammadiyah mengaku menetapkan 1 Zulhijjah pada tanggal 14 September setelah melihat hilal di sebagian besar wilayah Indonesia. Ya, Muhammadiyah menetapkan untuk awal bulan itu satu kriterianya adalah sudah terjadi istimewa atau konjungsi.
konjungsi atau istima itu edaran bulan dan matahari di langit di ekliptika itu satu garis bujur. Nah, kedua, istima itu terjadi sebelum terbenam matahari. Nah, itu dua kriteria sudah terpenuhi. Kriteria ketiga, posisi hilal ada di atas ufuk. Posisi hilal di atas ufuk itu dalam hitungan sekarang sudah ada setengah derajatan gitu ya, rata-rata. Jadi ketiga kriteria terpenuhi, maka Muhammadiyah sudah mengambil keputusan dengan hisab murninya bahwa nanti malam setelah terbenam matahari itu sudah jatuh 1 Dzulhijjah. Sebuah kren pembangunan Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi roboh akibat diterjang badai. 4 calon haji Indonesia tewas, puluhan lainnya luka berat. Terkait kondisi korban, kita akan bergabung dengan reporter kami, Prihadi, yang berada di Madinah, Arab Saudi, yang akan langsung bertanya ke Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, terkait kondisi korban kecelakaan di Masjidil Haram kemarin. Prihadi, silakan. Ya, Afi, saat ini saya memang telah berada di Madinah dan saat ini saya telah bersama dengan Bapak Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, untuk menanyakan kondisi terkini, perkembangan terkini terkait dengan kecelakaan atau jatuhnya kren di Masjidil Haram. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak bisa jelaskan perkembangan terkini dari Mekah terkait dengan kecelakaan kren yang terjadi kemarin, Jumat sore? Ya, jadi sampai saat ini petugas haji kita terus melakukan penelusuran terhadap data-data yang akurat terkait dengan korban di Jamaah Haji Indonesia terkait dengan musibah kemarin itu. Jadi kita melakukan penyisiran seluruh Masjidil Haram untuk menemui apakah ada jamaah kita yang menjadi korban, dan juga kita menelusuri seluruh rumah sakit yang ada di Mekah, rumah sakit An-Nur, Ajiat, dan lain sebagainya. Dan sampai dengan saat ini data yang kami himpun itu ada 2 orang yang wafat dan 31 korban luka. Yang wafat sudah melalui proses sebagaimana semestinya, dimakamkan di Mekah oleh maktab yang bertanggung jawab, dan yang korban luka itu sebagian besar masih ada di rumah sakit di Mekah. Mereka menjalani penanganan intensif untuk pemulihan kesehatan mereka. Bagaimana kemudian pihak Kementerian Bapak, Kementerian Agama bisa distribusi informasi dari tanah air ke Mekah tanah air untuk keluarga jemaah haji Indonesia? Ya, jadi sejak tadi pagi kami sudah membuka hotline. Jadi saya meminta Kepala Daker Mekah untuk membuat hotline yang bisa diakses oleh semua kita, termasuk saudara-saudara kita di tanah air, khususnya keluarga-keluarga jamaah haji kita yang mungkin perlu mengetahui apakah keadaan atau kondisi keluarganya yang sedang berhaji itu dalam keadaan selamat atau tidak. Jadi dan sudah ditayangkan ke semua media massa, termasuk juga media sosial, dan itu bekerja 24 jam untuk kemudian memberikan informasi tentang berapa korban, di mana saja, dan kondisinya seperti apa. Lalu kemudian apakah ada jaminan layanan kesehatan dari Kementerian atau Kerajaan Arab Saudi terkait dengan jemaah calon haji yang saat ini berada di rumah sakit? Ya, tentu itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia. Seluruh jamaah haji yang berobat dan diopname di rumah sakit mereka itu mendapatkan pelayanan maksimal tanpa biaya. Itu sudah komitmen pemerintah Saudi Arabia, dan tentu kita terus berkoordinasi dengan mereka karena kami petugas haji Indonesia juga membuka balai pengobatan haji Indonesia. Beberapa korban musibah yang kemarin itu juga sebagian juga kami rawat di BPHI kita gitu. Jika ada keluarga jemaah haji Indonesia yang ingin melihat keluarganya yang sedang dirawat, apakah pemerintah Indonesia akan memfasilitasi kedatangan mereka atau cukup untuk menyediakan suplai data terkait dengan update kesehatan? Ya, jadi bagi khususnya keluarga korban,
saya ingin meyakinkan bahwa para korban luka itu sekarang sudah mendapatkan penanganan yang semestinya. Mereka ditangani oleh rumah sakit yang baik di Mekah ini dan ditangani oleh para dokter dan tenaga medis yang mumpuni, yang profesional. Jadi saya pikir tidak perlu harus berkunjung ke Tanah Suci, apalagi kondisinya tidak memungkinkan karena sekarang musim haji, tidak memungkinkan orang yang tidak memiliki visa haji itu bisa berkunjung ke Tanah Suci. Oleh karenanya percayakan betul bahwa mudah-mudahan mereka bisa berangsur-angsur pulih kembali seperti sedia kala sebelum wukuf, di mana puncak haji adalah Arafah. Sejumlah kloter masih akan ke Mekah hingga tanggal 17 ini dan mereka pasti akan bertanya-tanya bagaimana nasib atau prosesi ritual ibadah mereka untuk selanjutnya di Masjidil Haram terkait dengan kecelakaan kren dan menimpa beberapa bangunan untuk prosesi ibadah itu bagaimana? Apakah sudah ada informasi dari pemerintah Arab Saudi itu akan terus berjalan seperti sedia kala atau? Ya. Sejak tadi pagi kondisi Masjidil Haram sudah berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Sholat subuh sudah berlangsung seperti kondisi normal dan tentu sekarang ini sudah semakin membaik. Hanya saja mungkin ini himbauan bagi seluruh jamaah haji khususnya Indonesia untuk lebih berhati-hati karena di sana juga masih banyak kren yang terpasang dan kita tidak tahu sewaktu-waktu tanpa diduga bisa kembali datang badai angin yang sangat keras gitu atau badai hujan yang sangat deras dan itu bisa menyebabkan ancaman terhadap keselamatan jiwa kita. Oleh karenanya kita, seluruh petugas kita melalui ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, KBIH kita dan seterusnya itu terus memberikan himbauan agar lebih berhati-hati, lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menjalani ibadah menjelang saat wukuf nanti. Karena puncak haji adalah Arafah, maka semua kita harus menjaga stamina kita masing-masing, jangan memforsir, jangan memaksakan diri untuk melakukan aktivitas di luar gedung. Karena suhu udara juga sangat panas dan cuaca bisa ekstrim tanpa diduga begitu. Oleh karenanya kewaspadaan harus lebih ditingkatkan dan tetap berpola hidup sehat. Gitu. Bisa diinformasikan sekali lagi Bapak terkait dengan jemaah yang meninggal dunia bagaimana pengurusan pemakamannya sendiri di Mekah? Ya, jadi sebagaimana kelaziman yang ada di Saudi Arabia khususnya di Tanah Suci ini, maka seluruh jamaah haji kita dari negara manapun ketika dia wafat, dia akan dimakamkan di tempat atau di kota di mana dia wafat begitu. Oleh karenanya mereka yang wafat 2 orang ini akan dimakamkan di Mekah dan itu menjadi tanggung jawab maktab. Jadi pihak yang memang bertanggung jawab terhadap seluruh prosesi pengurusan jenazah sampai dengan pemakamannya. Baik, terima kasih atas informasinya dan waktunya Bapak Lukman Hakim. Terima kasih kembali. Demikian Afi yang bisa saya laporkan dari Madinah terkait dengan wawancara saya barusan dengan Bapak Lukman Hakim, Menteri Agama terkait dengan pasca ambruknya kren di Masjidil Haram. Kembali ke studio Afi. Riyadi, terima kasih atas wawancara Anda dari Madinah, Arab Saudi.